Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Surakarta, yaitu dalam kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Tadi pagi teman-teman semua di sini sudah mengikuti upacara pembukaan dan juga dilanjutkan dengan PKKMB di masing-masing fakultas. Ini sudah di Fakultas Hukum. Langsung saja ya, saya ingin menyampaikan sedikit hal bahwa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang teman-teman pilih menjadi kampus tujuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi ini sudah terakreditasi B sampai dengan nanti insya Allah teman-teman lulus ya. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa jangan sampai kalian berlama-lama di Uniba ya. Kalau bisa tadi berapa tahun? Maksimal 4 tahun ya. Dan kami sangat berharap ketika teman-teman di sini ya, Fakultas Hukum ini menjadi kawasan dan dibuka bagi teman-teman. Malapetaka, ya saya sampaikan malapetaka ketika seorang sarjana lulus itu ada 3. Yang pertama apa? Lulus dengan IPK di bawah 3,0. Itu kalau bagi Pak B itu malapetaka. Yang kedua, lulus belum punya tujuan atau cita-cita. Yang ketiga apa? Lulus belum punya calon. Itu malapetaka. Ya, maka dari itu nanti teman-teman di sini manfaatkan waktu selama 7 sampai dengan 8 semester, maksimalkan di sini. Nanti akan ada materi tentang sebaran kurikulum di Fakultas Hukum, terus kemudian nanti dari bidang akademik dan juga keuangan dan juga nanti dari tata usaha. Ya. Saya sampaikan juga di sini ya, dari Fakultas Hukum sangat mengapresiasi keinginan dari kawan-kawan di sini untuk masuk di Fakultas Hukum ya, bahwa lompatan yang terjadi ya, khususnya fresh graduate dari siswa sekarang teman-teman di sini menjadi apa? Mahasiswa. Itu adalah mahasiswa itu adalah jenjang yang paling tinggi ya, namanya mahasiswa ya. Teman-teman di sini adalah khairu ummah ya. Jadi insya Allah insan yang terdidik sesuai dengan visi dan misi dari Universitas Islam Batik Surakarta ya. Saya berani katakan bahwa teman-teman di sini tidak salah memilih kampus dan tidak salah memilih Fakultas Hukum ya. Karena dari dosen dan juga tenaga pendidik di Fakultas Hukum di sini ya, khususnya dosen sudah banyak yang berpendidikan doktor, ada juga yang hampir profesor ya. Pak Rektor kita Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Pak Dr. Amri itu. Terus kemudian ada Ibu Femi, bisa berdiri Bu Femi? Ya, ini Bu Femi Silaswati. Beliau adalah dosen yang expert di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara dan juga kebijakan publik ya, Bu Femi Silaswati. Beliau juga mendapatkan maskernya biar benar. Oh iya. Ya, ini Bu Femi ya. Usianya berapa kira-kira Bu Femi? 22. Oh bukan. Ada yang berani juga? Berapa mas? Masnya itu Bu Femi usianya berapa kira-kira? Jenengan? Itu mas ya? 30-an. Wow, 30-an Bu Femi. Pas betul. Alhamdulillah. Nanti bisa tanya langsung aja. Kemudian ini Ibu Kaprodi, Ibu Norma Dewi. Ya, Bu Norma Dewi. Nah, nanti pasti sering bertemu dengan Bu Norma Dewi ya, konsultasi dan sebagainya ya. Terus kemudian nanti sebaran kurikulum bisa ngobrol dengan Ibu Norma Dewi ya. Ini Bu Norma Dewi ini alumni dari Universitas 11 Maret S1 S2-nya dan insya Allah akan mengambil S3. Doakan aja teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Ibu Dr. Handri Ayu, bisa berdiri Bu Dr. Handri. Nah ini yang paling kecil ini Bu Dr. Handri ini ya.
sudah doktor ya. Mungkin profilnya bisa ditampilkan lagi Mas, selanjutnya Mas. Nah ini Pak Dika Yudanto ya. Kebetulan beliau belum datang ke kampus ya, karena situasi masih COVID seperti ini, banyak dosen yang masih work from home begitu. Nah ini Pak Dr. Andes Teguh Widadana. Pak Teguh itu yang paling belakang. Wah, santai banget ya Pak ya. Ini Pak Teguh ini KTU ya, Kepala Tata Usaha. Nanti misalkan kawan-kawan di sini surat menyurat dan sebagainya bisa dengan Pak Dr. Andes Haji Teguh Widadana. Selanjutnya ini adalah Ibu Dr. Hajah Nurul Hidayah ya, ini beliau juga belum datang. Selanjutnya ini adalah Bapak Hafidz Zakaria. Bapak Hafidz Zakaria ini adalah Kaprodi sebelum Bu Nurmah Dewi, tapi sekarang sudah masa jabatan habis diganti Bu Nurmah Dewi. Oke, dilanjutkan. Nah ini adalah Bapak Rudanyo SHMH. Beliau sama dengan Bu Femi, ekspert di tata negara dan juga administrasi negara. Next Mas. Nah selanjutnya Bapak Haji Suharno SHMH ya. Ini sama juga seperti Pak Rudanyo tadi, ekspert di HTM. Ini Bapak Haji Raharno ya, Haji Raharno SHMH. Ini beliau hukum perdata expertnya ya. Next, ini Bapak Hadi Mahmud ya. Pak Hadi Mahmud ini asalnya dari jauh ini, dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi dulu, tapi sekarang tinggal di Klaten. Ini beliau dosen yang expert di hukum pidana dan juga acara pidana. Next. Nah ini Pak Rektor ya. Tadi belum tahu ya Pak Rektor ya. Pas di Zoom tadi sudah bermateri ya tadi Pak Rektor ya. Pak Dr. Haji Amir Junaidi SHMH. Ini beliau juga sama seperti Pak Adi ya, concern di bidang hukum pidana dan juga acara pidana. Next. Nah ini Ibu Suparwi SHMH. Beliau dosen di hukum perdata dan juga hukum bisnis Bu Parwi ini. Pak Ari Khairuddin tadi sudah beri materi ya Pak Ari ya? Hafal enggak? Yang tadi jadi pembina wacana ya, ini Pak Dr. Ari Khairuddin ya, tadi kan pakai masker ya, ini kalau dibuka kan ganteng kan Pak Ari. Ini senior saya di UNS dulu, Pak Ari Khairuddin SHMH. Ini sudah doktor tapi ini ya, gelarnya beliau sudah doktor. Sekarang beliau mendapat amanah di Wakil Rektor A. Dan sebelum beliau di Wakil Rektor A, Pak Ari ini adalah dekan di Fakultas Hukum. Nah, jadi dekannya adalah Pak Ari dan amanah wakil dekan kepada saya. Dan saat ini dekannya siapa? Dekannya masih kosong di Fakultas Hukum. Nah nanti bulan Oktober insya Allah sudah ada dekan baru. Nanti dekan baru untuk teman-teman semua di sini. Mahasiswa baru, dekan baru, semangat baru ya kan? Oke lanjut. Oh ini Bu Femi tadi ya. Femi silakan. Betul ya Bu, betulnya ya Bu ya. Apa ini sebelum perawatan? Next, Jub ya. Ini Bu Dr. Hanuri Ngayu ya. Panggilannya Bu Dokter siapa ini? Dr. Ayu. Panggilannya dokter. Ini namanya Pajar Bu Dr. Hanuri Ngayu ya. Nanti agak itu ya, agak slow ya sama Bu dulu ya. Kadang-kadang beliau itu apa namanya sering aja diskusi gitu. Next. Nah ini Bu Diah Mustika. Yang mana kira-kira Bu Diah? Oh malah berdiri sendiri. Ini beliau di bagian akademik dan kemahasiswaan. Nanti kawan-kawan juga sering ini ketemu ya, bahkan menemui Bu Diah ini. Ya. Ini HP-nya standby 24 jam beliau ini. Ya, karena kadang ada mahasiswa yang menghubungi beliau itu kadang malam hari dan sebagainya ya, kadang mungkin tengah hari ya dia ya. Apa itu? Ya. Oke, dilanjutkan. Nah, ini Ibu Dewi Priyangsari. Bu Dewi, buka Bu. Dewi dulu. Ya. Ini beliau apa namanya agak serak suaranya ya. Biasanya suaranya merdu dan hobinya nyanyi. Bu Dewi ini ya. Next, Bu Dewi Priyangsari.
Oke, fasilitas dan sebagainya ya. Nanti ini mungkin bisa dibaca sendiri dari buku pedoman dulu lah teman-teman ya, karena situasinya sangat dibatasi ya waktunya. Kalau saya diberikan waktu, insya Allah 2 jam bisa berikan materi. Tapi karena terbatas ya, karena ini masih ada pemaparan dari buka prodi. Oh ini visi ya, visi Fakultas Hukum. Oke, saya bacakan. Visi program studi S1 Ilmu Hukum ya. Menjadi lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum terkemuka yang berbasis pada entrepreneur university dan juga keislaman. Ini adalah visi dari program studi ilmu hukum. Nah, visi ini di breakdown atau turunan dari visi dan misi dari Universitas Lambatik Surakarta. Menjadi insan ya, tadi baru rumah tadi ya. Karena teman-teman semua di sini adalah memang orang-orang yang punya semangat ya. Saya lanjutkan. Pembelajaran pendidikan tinggi. Next, bagi Mas Dimas. Oke, misi menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menghasilkan sarjana hukum berjiwa entrepreneur. Ya, ini entrepreneur university ini adalah slogan dari Universitas Lambatik Surakarta. Nah, ini diharapkan setelah teman-teman semua di sini lulus dari sarjana hukum ya, kawan-kawan mempunyai mental entrepreneur. Ya. Mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berdasarkan iman dan takwa serta perkembangan ilmu hukum untuk kemaslahatan umat. Dan selanjutnya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan umat. Nah ini ya saya sampaikan di awal karena ini pertemuan PKKMB teman-teman di sini bahwa di perguruan tinggi itu ada tridharma yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika. Nah, teman-teman semua di sini, ya ini kan sudah menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum. Berarti teman-teman di sini sudah menjadi sivitas akademika. Nah, sivitas akademika itu siapa? Dosen dan mahasiswa. Nah, kewajibannya apa? Adalah melakukan tridharma. Ya. Yang pertama apa? Pendidikan dan juga pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Bahkan kalau kita sebagai dosen ini sekarang ada catur dharma. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah pengembangan institusi. Ini yang terbaru. Nah, tapi untuk teman-teman mahasiswa di sini nanti sebisa mungkin dilaksanakan itu dharma ini. Maksimalkan waktu kalian selama 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun ini. Ya. Ketika nanti teman-teman lulus dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta, ya kalian pede ya untuk menatap masa depan. Tadi ya 3 malapetaka tadi yang saya sampaikan kalau bisa dihilangkan. Oke, saya lanjutkan. Next. Ini tujuan. Next aja Mas. Oke, pimpinan sudah ya pimpinan ya. Pimpinan tuh dekan, wakil dekan dan prodi. Ya, nanti ada sekretaris prodi di tahun ini 2020 ini. Next. Oke, fasilitas ya teman-teman ya. Saya ingin kita diskus sebentar. Siapa ini ya? Saya ajak diskusi. Namanya siapa ya? Rizka. Kenapa kamu berminat di Fakultas Hukum? Ingin menjadi BPAT. Namanya mana? Oh, Boyolali ya. Ya mudah-mudahan nanti terkabul ya cita-citanya ya. Nah, ini udah punya tujuan loh, keren loh. Kan berarti kan sudah yang nomor 2 sudah ada. Tinggal nomor 1 sama 3, ya. Nomor 1 ada apa? IPK di atas 3. Yang terakhir punya calon. Itu penting loh. Ada ya. Kayak satu lagi. Nah, ini Mas siapa namanya Mas? Jurusan. Kenapa? Masuk di Komnas Bro. Kita sudah apa saja Pak? Pembisnis Pak. Oh pembisnis ya? Oke. Namanya mana? Wonogiri. Oh Wonogiri. Namanya Wonogiri. Mas Jurusan. Ya. Ini udah punya apa? Cita-cita juga Mas ya kan? Nah jadi di awal ini persiapkan diri kalian ya. Jadi jangan sampai nanti terlena. Dari semester awal dipersiapkan ya. Karena nanti kurikulum ya yang ada di Fakultas Hukum ini nanti dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya nanti kalau jadi diimplementasikan itu kan ada ya, implementasi kampus merdeka. Nah
implementasi kampus merdeka seperti apa nanti bisa lebih dijelaskan oleh Ibu Kaprodi. Intinya begini ya, intinya singkatnya bahwa kampus merdeka ini adalah memberikan hak ya, ataupun kebebasan bagi mahasiswa untuk apa? Untuk mengambil mata kuliah yang ada di prodi ilmu hukum dengan capaian minimal 148 SKS. Yang kedua, mengambil mata kuliah di prodi lain dalam satu universitas. Jadi teman-teman misalkan ya ini ya, tadi Mas Jodan bisnisnya pengennya apa Mas? Pengennya bisnis apa yang tergambar di pikiran ini? Intinya menguasai ekonomi dunia negeri. Ingin Menguasai ekonomi dunia negeri. ekonomi di luar negeri loh. Nanti jenengan bisa ngambil kuliah di prodi manajemen atau akuntansi. Itu hak ya nanti. Maksimal berapa? 20 SKS. Ya, maksimal 20 SKS. Dan 20 SKS itu biasanya ditempuh dalam satu semester. Tapi nanti untuk kampus merdeka bisa ditempuh maksimal 3 semester. Ya, jadi misalnya 20 itu nanti teman-teman ambil di semester gasal diambil 10 SKS dulu. Ya, nanti genap diambil beberapa SKS itu boleh. Ya. Terus selanjutnya adalah mengambil mata kuliah ya, ataupun kita melakukan langsung login action. Jadi dalam praktek. Dan ini dengan siapa? Dengan stakeholder yang bekerja sama dengan kampus Uniba yang di background Fakultas Hukum. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa Fakultas Hukum Uniba itu sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder, misalkan dengan organisasi advokat, ya, ada KAI dan juga Permadim yang terbaru. Nah, nanti Permadim seperti apa nggak usah saya jelaskan sekarang. Nah, nanti besok pas kita sharing-sharing di luar forum ini. Terus kemudian dengan beberapa institusi pemerintah, dengan Pemda Kabupaten Sragen, ya, Subosoko Wolos Klaten, ya. Jadi Solo Raya ini sudah. Terus kemudian dengan pengadilan, ya, pengadilan negeri, pengadilan agama di beberapa wilayah di Solo Raya ini kita juga sudah kerjasama. Nah, artinya apa? Ketika sudah ada kesepakatan kerjasama, itu nanti kan kita bisa menjalin tadi tridharma tadi bisa dilaksanakan ya. Teman-teman mau penelitian di situ ya, tinggal bikin surat nanti nyuwun ke Pak Teguh, ditandatangan oleh Pak Dika ya, dengan proposal ya, karena sudah ada MOU, insya Allah nanti bisa dibantu dari institusi tersebut karena sudah ada kesepakatan MOU tadi untuk tridharma. Ya, nah yang terakhir apa? Tadi kan ada 4 tadi, prodi ilmu hukum, prodi lain, terus kemudian stakeholder. Yang terakhir apa? Teman-teman punya kesempatan ya, kalau haknya mau digunakan bisa mengambil kuliah di fakultas pada kampus lain yang nanti sudah kerjasama dengan Universitas Lambang Sumatera. Bukan berarti tambah jaringan atau nanti jaringan atau ya kan, ini kebijakan dari Kemendikbud seperti itu. Nah, oke, lanjut Mas. Tadi ini ya, ini fasilitasnya lab komputer, tapi lab komputer ini terintegrasi dengan universitas ya, adik-adik semua di sini ya. Nanti di lantai 3 gedung B, nah, bisa jalan-jalan besok ya. Sudah apa situasinya normal ya. Laboratorium peradilan semu di lantai 3 juga. Nah, untuk perpustakaan ini di bawah tadi. Jadi perpustakaan juga jadi satu ya dengan universitas. Sistem KRS online. Nah, nanti teman-teman akan dipandu oleh Ibu Dia untuk bagaimana ngisi KRS. Nah, KRS itu kartu rencana studi. Isinya apa KRS? Kira-kira mata kuliah yang akan diambil. Nah, itu sama nanti ada nama dosen-dosen. Kemudian web fakultas. Ya. Nah, Ubaya ini sudah punya web, fakultas sudah punya web. Oke, lanjut Mas. Udah habis. Nanti diinfokan juga mungkin dari Buka Prodi ya tentang bagaimana metode pembelajaran ya di semester gasal ini tahun 2020-2021 ya. Kalau kebijakan dari pusat dari Kemendikbud mintanya adalah apa? Online, ya, online. Tapi nanti mungkin bisa lebih dijelaskan teknisnya seperti apa begitu online-nya dengan menggunakan aplikasi apa dan sebagainya.
sebaran mata kuliah ini bisa dibaca ya. Oke, teman-teman di sini ada yang tanyakan enggak? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Saya akhiri. Nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Norma, Bu Dia, Pak Haji Teguh, dan Bu Dewi. Nanti kalau yang disampaikan. Pesan saya yang terakhir ya adalah bahwa teman-teman di sini ya itu adalah teman-teman yang dipilih atau orang yang dipilih. Teman-teman di sini saya yakin menjadi baru umum nanti, insan yang terdidik. Insya Allah nanti setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta ya menjadi orang yang punya cita-cita, yang profesional ya, dan juga jangan meninggalkan apa? Moral yang baik ya. Insya Allah mendapatkan rahmatil alamin gitu, kuliah di Universitas Surakarta. Ya, manfaatkan waktu 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun ini semaksimal mungkin ya. Karena kampus Uniba ini anggap aja sebagai kawasan dari muka ya. Dari siswa menjadi mahasiswa. Syukur yang fresh graduate ya, ataupun yang bukan fresh graduate yang transfer nanti setelah lulus di sini melanjutkan apa? Studi lagi ya. Begitu, kami doakan. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Hukum Uniba Surakarta. Bagaimana rasanya masuk hari pertama? Deg-degan, excited atau biasa aja gitu? Senyumnya orang ditanya ditutupin masker ini, jadi ekspresinya senyum gitu. Excited atau bagaimana, atau deg-degan nanti kuliahnya gimana ya gitu. Karena yang menarik adalah lulusan tahun 2020 ini adalah kita menghadapi berbagai macam permasalahan baru seperti itu. Sepertinya kalian kemarin kan disebut ada yang bilang lulusan corona, lulusan online seperti itu. Jadi mungkin kalian juga sebenarnya sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran online untuk beberapa mahasiswa yang dimana kemarin adalah fresh graduate dari SMA. Kecuali untuk yang bekerja mungkin belum familiar ya dengan sistem online ini. Nanti kita akan bantu atau kita akan jabarkan. Asalkan kalian sudah masuk grup semua. Grup WA ada yang belum masuk? Sudah? Ya sudah. Nanti jika ada kesulitan atau apapun tentang pembelajaran, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp. Langsung kalau malu di grup langsung japri saja sama Bu Norma, tidak apa-apa ya. Ya sebelumnya perkenalan ulang ya. Perkenalan, nama saya Ibu Norma Dewi, biasa dipanggil Ibu Norma. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Fakultas Hukum Uniba Surakarta. Untuk Oktober nanti mungkin ada susunan pimpinan baru, jadi mungkin bisa berganti atau bisa masih sama. Nanti akan Ibu Norma infokan di grup kalian. Nah, apa sih tugasnya Kepala Program Studi ini? Kepala Program Studi ini nantinya akan membantu kalian khususnya itu di bidang akademik. Di bidang akademik itu contohnya apa saja? Contohnya pada saat proses belajar mengajar kalian ada kesulitan atau ada masalah, silakan konsultasi dengan Bu Norma. Nanti di skripsi silakan kalau ada masalah juga bisa konsultasi Bu Norma. Terus di kegiatan semua di bidang akademik. Tetapi nanti Bu Norma itu dibantu oleh yang namanya pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu siapa? Kalian tadi sudah baca dulu mungkin. Bu Norma share daftar PA. PA itu adalah pembimbing akademik. Mungkin bisa dicek, silakan kalau mau cek. Karena mungkin saja ada yang namanya belum di situ, nanti bisa lapor ke Bu Norma. Silahkan dibuka di HP kalian masing-masing. Ada daftar pembimbing akademik. Silahkan. Nama kalian sudah ada semua atau belum? Silahkan sambil dibaca. Nah, pembimbing akademik ini nanti tugasnya memang salah satunya adalah membimbing kalian selama kalian dari awal perkuliahan sampai awal perkuliahan, khususnya adalah mengenai rencana studi kalian atau kesulitan kalian selama menjalani perkuliahan.
Contoh mungkin yang sudah bekerja, selama ini bekerja di Solo seperti itu. Terus nanti semester depan dipindahkan ke Jogja, atau kadang kalau di Uniba itu kan ada yang daftar ikut calon polisi seperti itu, jadi ikut pendidikan kepolisian. Nanti solusinya bagaimana? Harap kalian konsultasi ke PA, apakah saya harus cuti, apakah saya harus merencanakan jadwal sesuai dengan pekerjaan kalian seperti itu. Atau bahkan kalau kalian ada kesulitan contohnya pembayaran, apakah nanti bisa dicicil seperti itu, nanti bisa konsultasi ke PA. Jika PA tidak ada solusi juga, langsung ke saya sebagai kepala program studi. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba pindah kerja terus hilang, nanti berapa semester balik lagi, tagihan kalian banyak. Gitu. Beda kalau kalian mau cuti, tagihannya sedikit, paling hanya biaya registrasi, gitu, bukan biaya SPP per semester. Gitu. Jadi diharapkan kalian itu secara aktif komunikasi, karena kan kita menyediakan layanan konsultasi juga bisa secara online, mau lewat WhatsApp, mau lewat telepon, atau kalau orang pas ya bisa langsung datang ke Fakultas Hukum seperti itu. Nah di sini lagi mas kalau kurikulum, yang namanya sudah ada semua di PA, aman ya? Nah itu nanti kalian kalau sudah merencanakan studi, kalian bisa langsung menghubungi PA. Nanti Bu Norma di grup kalian akan share nomor-nomor dosen Fakultas Hukum Uniba. Di sini sudah dipisah kelas pagi sama sore belum? Belum. Kalau saran Bu Norma, kalian harus membagi kelas kalian di kelas A atau sama dengan kelas pagi, sama kelas B sama dengan kelas sore. Dan kalian pilih ketua kelasnya. Jadi ada koordinatornya. Di sini apakah kelas pagi semua? Kelas pagi kebanyakan atau kelas A? Oh, dari kelas pagi. Kelas B? Oh, hanya 6 ya. Berarti belum ada pemilihan ketua dan lain-lain ya. Nanti akan Bu Norma bimbing di grup WA kalian agar kalian bisa mungkin membuat grup sendiri gitu tanpa Bu Norma. Ada kelas A sama kelas B, dan nanti ada tetap kelas inti, dan kalian melakukan pemilihan ketua kelas kalian, jadinya nanti lebih enak. Nah di sini lanjut kurikulum Fakultas Hukum Uniba Surakarta. Nah di sini semester 1 ada 20 SKS. Di sini kalian hanya diperbolehkan mengambil 20 SKS ini. Jadi tidak boleh mengambil mata kuliah di semester atasnya. Karena apa? Karena kalian masih semester 1. Kecuali untuk mahasiswa transfer ya. Karena ada mahasiswa yang transfer dari semua fakultas hukum di kampus lain seperti itu. Jadinya berbeda, mereka sudah sampai semester 4 dan berapa? Ya. Ini bisa dilihat. Jadi kalau nanti kalian memasukkan mata kuliah atau KRS-an atau rencana studi kalian, kalian nanti harus memasukkan mata kuliah sesuai di daftar ini. Apakah sudah diberi buku pedoman akademik? Ada? Ada nggak buku pedoman akademik? Belum ya Pak? Apa software? Oh di web. Nanti kalau gitu kalau kesusahan nanti Bu Norma share ya rencana-rencana ini. Ini adalah mata kuliah semester 1. Lanjut. Nah ini selanjutnya adalah mata kuliah semester 2. Di mata kuliah semester 2 kalian juga masih wajib mengambil mata kuliah ini. Belum boleh mengambil mata kuliah di atasnya. Begitu. Lanjut Mas. Nah, selanjutnya adalah semester 3, kalian sudah boleh mulai mengambil mata kuliah di atasnya. Kalau kalian mengambil mata kuliah di semester 3, berarti kalian boleh mengambil mata kuliah di semester berapa atasnya? 5. Gitu. Karena kan adanya semester 1, 3, 5, 7. Jadi kalau kalian semester 3, berarti bisa mengambil mata kuliah mahasiswa di semester
Nah, nanti mata kuliah apa sih yang boleh diambil? Nanti kalian bisa konsultasi ke PA atau kepada Pak Prodi. Karena kalian bisa mengambil mata kuliah di atasnya itu kalau sudah lulus mata kuliah tertentu. Contohnya semester 3 mau ambil mata kuliah semester 5, yang diperbolehkan hanya mata kuliah kewirausahaan sama mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Yang lainnya belum, karena kalian nanti bingung kalau mengambil mata kuliah lain tersebut. Contohnya kalian mau ambil hukum kepalitan, padahal kalian belum lulus hukum dagang di semester 3. Nanti kalian tidak nyambung kalau langsung dapat mata kuliah hukum kepalitan seperti itu. Jadi Bu Norma sangat harap ketika kalian mau KHS atau ada KHS kata hasil studi, kalian wajib selalu menemui pembimbing akademik atau konsultasi dengan pembimbing akademik. Karena Desa kemarin memasukkan rencana studi sampai 44 SKS seperti itu. 44 SKS pusing gitu, atau langsung 100 SKS nanti jangan-jangan tidak mungkin gitu ya. Jadi harap selalu komunikasi aktif dengan PA. Lanjutnya Mas. Nah, kalau semester 4 berarti bolehnya mengambil mata kuliah di atasnya semester berapa? Ya, 6. Dan syaratnya adalah kalau kalian mau mengambil mata kuliah di atasnya wajib IP-nya minimal 3 ya. Kalau IP-nya kurang dari 3, kalian dilarang mengambil mata kuliah di atasnya. Gitu. Dan saran dari Bu Norma, kan kalian dibagi yang namanya kalender akademik ya. Itu ada jadwal UTS, jadwal UAS, jadwal yudisium. Yudisium itu apa? Ada yang tahu? Yudisium apa? Nah, yudisium itu seperti kalian menerima rapot waktu sekolah. Nah, ketika kalian menerima rapot, ada nilai kalian yang kurang dari C, harap segera menghubungi dosennya, minta perbaikan atau seperti apa, komunikasi dengan dosennya. Karena kalau kurang dari C, berarti kalian tidak lulus ya. Jadi harap rajin mengecek SIA nilai kalian berapa yang keluar. Bahkan sebelum yudisium pun kalian boleh melakukan perbaikan nilai. Nah, sebenarnya ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nanti Bu Norma share rencana studinya itu seperti apa. Selanjutnya Bu Norma terangkan mengenai Merdeka Belajar Kamus Merdeka yang tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh Bapak Abi Boni. Jadi Merdeka Belajar Kamus Merdeka mungkin kalian sudah sering dengar ya. Itu adalah program yang digaungkan oleh Pak Menteri Bapak Nadiem Makarim untuk mahasiswa-mahasiswi itu siap berkompetisi di dunia real, di dunia industri, ataupun sesuai dengan keinginan kalian tadi. Ada yang ingin jadi wirausaha, ada yang ingin menjadi PPAT seperti itu. Nah, Merdeka Belajar Kamus Merdeka ini, alhamdulillahnya Fakultas Hukum kita mendapatkan hibah kurikulum MBKM. Jadi kita diberikan hibah itu sebesar 60 juta untuk membuat kurikulum MBKM agar sesuai dengan minat tadi. Bentuknya adalah bisa 8 kegiatan. Bisa tadi ada yang suka kewirausahaan ya, itu bisa mengikuti kegiatan kewirausahaan. Ada yang suka magang di perkantoran gitu, atau di instansi-instansi tertentu seperti PN, PA, atau kalau tadi ada yang mau jadi PPAT, magang di PPAT, ingin jadi advokat, magang di kantor advokat, boleh seperti itu. Jadi nanti kita menyediakan hak kalian gitu untuk memilih mau kuliah seperti biasa di kelas atau kalian mau kuliah di luar tadi gitu. Contohnya mau ke kantor pajak saja gitu, karena saya mau jadi driver pajak, atau kalian tadi pengen jadi PPAT di kantor PPAT, kalian pengen jadi hakim belajarnya di PN, kalian mau jadi jaksa, kalian magangnya di kejaksaan gitu. Atau kalian tertarik dengan kegiatan pengabdian masyarakat, kalian juga diperbolehkan mengadakan kegiatan di masyarakat gitu. Jadi kalian nanti diberi lebih banyak pilihan gitu untuk melaksanakan perkuliahan. Itu adalah secara singkat MBKM. Jadi mungkin ini nanti kurikulum kalian nanti akan berganti di semester berikutnya karena adanya program MBKM tadi.
karena kita akan menyesuaikan, ini baru proses penyesuaian kurikulum. Contohnya kalian tadi harus menempuh 148 SKS, yang sebenarnya kalau peraturan baru kalian cukup 144 SKS di mana sudah sama skripsi, gitu ya. Jadi nanti akan disesuaikan lagi. Ada yang mau bertanya mungkin tentang kurikulum, PA dan lain sebagainya? Oke, silakan. Kalau untuk semester 1 masih paketan, jadi masih sesuai di sini. Ya, kalau untuk semester 3 sudah mulai mengambil atasnya. Seperti itu. Jadi kalau semester 1, 2 tadi ya, masih wajib sesuai dengan yang direncanakan di buku pedoman akademik. Untuk semester 1 dan 2. Selanjutnya sudah boleh memilih mata kuliah di atasnya. Karena kan kadang kalian pengen ya nanti pas skripsi mata kuliahnya tinggal sedikit gitu. Enak jadinya tinggal skripsi aja. Jadi seneng kalian kerjain skripsinya cepat selesai karena tadi maksimal kan 4 tahun ya pengennya ya cepat lulus gitu, cepat sesuai dengan impian kalian tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Oke. Selanjutnya ini tadi ada dua dosen gitu yang baru hadir. Saya perkenalkan lagi karena mungkin ini juga PA kalian, nanti kalian nggak bingung ya. Pertama monggo Bapak Harno, silakan. Nah, ini adalah Bapak Harno, sarjana hukum magister hukum. Tadi sudah diperkenalkan ya dengan Pak Moni. Beliau itu adalah salah satu dosen DPK dan merupakan ahli di hukum perdata. Selanjutnya monggo Bapak Adi. Maskernya dibuka Bapak. Biar lihat Bapak ya. Karena kalau foto kan menipu ya. Ini adalah Bapak Adi Mahmud, sarjana hukum, magister hukum. Gitu. Beliau adalah ahli di bidang hukum pidana. Aktif juga sebagai pengawas notaris ya Bapak di Klaten. Seperti itu. Jadi kita ada dua pengawas notaris, ada Bapak Dr. Arif Herudin tadi dengan Bapak Hadi Mahmud dan satunya adalah Bapak Rudatio. Jadi kita sudah berhubungan dengan berbagai macam institusi sebenarnya ya. Salah satunya adalah kita juga bekerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia. Jadi kalau kalian ingin jadi advokat, kita menyediakan yang namanya PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat. Jadi kalian bisa menempuh pendidikan yang sesuai kita sediakan. Paling sekitar 1 bulan kalian sudah selesai pendidikannya. Kalau ada yang tertarik jadi advokat. Selanjutnya, sebenarnya tadi ada perkenalan ya, yaitu ada Budia yang menyebarkan jadwal kuliah kalian. Ini sudah dapat jadwal kuliah semua. Budia ini adalah staf khusus di bidang akademik. Staf khusus di bidang akademik adalah nantinya kalau kalian ada kesulitan di siang, kalian butuh transkrip akademik, mau perbaikan nilai, begitu kalian bisa langsung berhubungan dengan Bu Dia. Terus selanjutnya adalah Bu Dewi. Kalian jangan heran nanti kalau tiba-tiba di Bu Dewi Mbak ditagihannya ya, jangan lupa, itu jangan kaget ya di Bu Dewi. Karena mungkin tugasnya adalah menagih SPP kalian, gitu jangan kaget gitu. Karena kadang kan ada yang lupa tuh, atau ada yang mungkin kelupaan dipakai jajan sebentar gitu terus baru bayar SPP gitu nanti ditagih oleh Bu Dewi. Dan yang paling belakang adalah Bapak KTU itu ketua kepala tata usaha, di mana tugasnya tentunya mengkoordinir bidang akademik dan keuangan dan membantu kalian di bidang akademik salah satunya. Monggo Bu Parmi, bisa berdiri biar saya perkenalkan Ibu. Ya. Nah, buka masker ya. Bisa diturunin boleh Bu, biar jelas wajahnya. Nah, perkenalkan ini adalah Ibu Suparli, sarjana hukum magister hukum. Beliau merupakan dosen yang ahli di bidang hukum perdata juga ya Bu. Ya.
Aktif juga di kegiatan dosen, ikatan dosen wanita ya, Bu? Ikatan dosen wanita. Dan aktif di berbagai penelitian dan pengabdian beliau banyak yang lolos di tingkat nasional atau di tingkat bukti. Oke, balik lagi ke kurikulum. Kalian sudah mencoba buka SIA dan uniba.ac.id, Sistem Informasi Akademik SIA. Coba dibuka melalui HP. SIA dan uniba.ac.id. SIA dan uniba.ac.id. Bisa dibuka kan? SIA. Alamatnya sia.ac.id. Kemungkinan hal ini ada maintenance, jadi belum bisa dibuka. Ada maintenance ya? Coba ada nggak? Bisa nggak? Oh, belum bisa. Berarti masih maintenance. Oh ya, mohon maaf gitu ya. Karena masih maintenance kalian tidak bisa, belum bisa membuka. Jadi sia.uniba.ac.id ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk KRS kalian menginput mata kuliah kalian. Dana studi adalah menginputnya melalui SIA ini. Terus kalau kalian sudah selesai UAS, kalian penasaran nilai kalian sudah dikeluarin dosen atau belum? Kalian juga mengeceknya melalui SIA ini, melalui kartu hasil studi atau KHS. Gitu. Terus kalau kalian juga penasaran sama syarat-syarat skripsi, syarat magang seperti itu, kalian biasanya bisa lihat informasi di bagian download. Jadi ini adalah informasi kalian atau sistem informasi akademik gitu, yang bisa gitu kalian akses sesuai dengan NIM kalian. Biasanya NIM ya, Bu? Ya. NIM biasanya username-nya NIM, password-nya juga NIM. Kecuali kalian mau mengganti password sendiri bisa, Bu? Bisa. Kecuali kalian mau mengganti password sendiri. Jadi kalau untuk mahasiswa baru, tadi username-nya masih NIM kalian, password-nya juga NIM kalian. Kalau kalian mau aman, mending ganti password kalian. Gitu. Nanti mungkin besok kalau kapan bisa iseng-iseng dicoba masuk ke sia.uniba.ac.id. Untuk informasi lainnya juga kalian bisa membuka di uniba.ac.id, itu informasi umum dari universitas. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu tentang akademik? Yakin sudah paham? Ada yang dibingungin tidak? Bu, kalau nilai B jelek nggak sih, Bu? Gitu, ada yang mungkin penasaran. Karena kemarin ada mahasiswa baru dapat nilai B atau 3 itu udah bingung. Bu, kok nilai saya 3 ya, Bu? Itu jelek ya, Ibu? Gitu. Bingung lah, ada yang bingung seperti itu gitu. Jadi untuk nilai A itu kan sempurna ya, berarti 4 gitu. Kalau B itu 3 itu sudah bagus. Kalau C itu ya semoga kalian tidak sampai ke C. Minimal adalah 3. Karena tadi kalian cita-citanya lulusnya cepat dengan IP yang bagus. Walaupun ada yang bilang nilai itu tidak berpengaruh, tapi ketika kalian masuk ke dunia real, kalian baca syarat penerimaan lowongan pekerjaan, pasti salah satunya adalah IPK. Jadi walaupun nilai itu dibilang nilai itu tidak terlalu penting, tapi kenyataannya adalah ketika kalian mau berkompetisi yang dicek pertama kali adalah dokumen administratif kalian. Dan Bu Nur berharap gitu, karena sekarang era globalisasi, milenial, terus pasar global gitu, di dunia internasional, kalian bisa mengikuti berbagai macam pelatihan gitu, agar ilmu kalian itu, kemampuan kalian itu lebih update lagi. Mau ikut pelatihan hukum, mau ikut pelatihan HR, itu silahkan. Atau mengikuti tadi les bahasa Inggris. Jadi kalian ilmunya itu tidak hanya teori dari kampus, tapi berbagai keahlian di luar. Karena sekarang yang dibutuhkan itu berbagai macam kemampuan. Contohnya ada kalian mungkin ada yang sudah
sudah ada yang punya LinkedIn gitu, itu salah satunya adalah untuk mengecek contohnya nama Norma Dewi, lulusannya dari mana, keahliannya apa saja. Itu mungkin pencari kerja bisa mencari kalian lewat itu karena kalian menuliskan pengalaman kalian. Pernah menjadi anggota BEM, pernah magang di notaris selama berapa tahun, pernah lomba debat. Itu nanti kemampuan kalian sesuai, kalian malah yang dicari pencari kerja, bukan kalian yang mencari kerja. Oleh karena itu benar sarankan kalian selalu mengupgrade kemampuan kalian, tidak hanya di bidang akademik saja. Sebelum benar mengakhiri ada yang bertanya lagi, silakan. Tidak ada? Yakin? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan secara singkat mungkin oleh beberapa staf akademik, staf keuangan atau kepala TU. Monggo Bapak Pak Teguh yang akan menerangkan sedikit tentang sarana prasarana dan lain sebagainya. Silakan Bapak. Silakan Bapak Teguh Widada. Oke, sekian dulu ya dari Bu Norma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya selaku KTU di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, ini kalau saya lihat dari absen ini banyak yang belum hadir ya. Ya. Di sini tertulis ada 47 mahasiswa, tapi yang hadir atau datang saya itu cuma 22. Jadi yang lain mungkin ada kesempatan waktu yang lain untuk bisa hadir di Fakultas Hukum ya, untuk menerima penjelasan dari kami. Kalau seandainya dari kalian atau teman kalian yang belum sempat hadir di sini, kami masih bisa menerima kalian untuk memberi penjelasan. Kalau memang kalian membutuhkan penjelasan seperti kurikulum atau mungkin bidang akademik yang lain. Nah, kalau seandainya tadi pagi sudah dijelaskan mengenai akademik oleh pimpinan pusat ya, kalau rektorat, ya, kemudian bidang keuangan juga sudah dijelaskan semuanya. Kami di sini hanya dari saya sebagai tenaga pendidikan dan teman-teman saya akan membantu kalian dan para dosen yang memberi mata kuliah kepada kalian semampu kami yang ada yang bisa kami kerjakan. Untuk tahun ini ya, tahun pandemi, tahun corona ya, pertama kali kita melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Tentunya akan akan mengalami ya sedikit banyak ya hambatan ya. Hambatannya apa ya, mungkin ya ada plus minusnya kuliah daring ini ya. Pertama yang kalau seperti sebelumnya itu bertemu dengan dosennya ya, kita tatap muka, tapi kali ini kalian dimulai dengan daring ya. Ya, sekarang itu tidak macam-macam ya bentuknya ya. Bisa lewat mungkin kalian dari SMA ya, yang tadi yang baru lulus SMA juga terbiasa dengan Google Form ya, dan sebagainya, ataupun
mensum atau psikologi dan sebagainya. Ya. Atau mungkin yang tidak dengan BPK dan sebagainya. Di sini kami dari jajaran TNI atau Tenaga Pendidikan akan membantu kalian untuk apa namanya. Yang pertama itu nanti pengisian KRS. Ya. Sayang sekali ini tadi apa namanya sia-sianya belum bisa dibuka karena masih maintenance ya. Ini kalau bisa dibuka sebenarnya nanti bisa dipraktekkan di sini. Nanti kalian langsung praktekkan sendiri. Kami tidak usah, kami hanya bisa memandu saja. Nanti selanjutnya semua mahasiswa harus bisa mengikut KRS, melihat hasil studinya juga sendiri. Ya. Hasil studi bisa dilihat setelah nanti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang tadi dikatakan Bu Norma itu dengan istilah yudisium. Ya, yudisium adalah apa namanya hasil studi kalian pada semester. Nanti ada lagi yudisium yang lebih konkret lagi setelah kalian memasuki masa akan wisuda. Nanti yudisium yang terakhir itu adalah diberi SK yudisium. Di sana ada semua tidak tercantum dan sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk keuangan, ya walaupun saya di pasrai untuk koordinir masalah keuangan, nanti semua akan terpisah ke apa namanya ke bank mana ya? Dan kemudian semua, iya, ke pembayaran nanti akan ke bank Dana Mulia depan itu. Jadi kami selaku Pendidikan tidak menerima apa namanya pembayaran SPP. Ya, walaupun kami tugasnya mengkoordinir keuangan, akun dan sebagainya, tapi tidak menerima uang SPP. Kalau kegiatan internal atau kegiatan dari mahasiswa yang dengan fakultas hukum bisa mengelolanya, boleh mengelolanya. Saya sendiri dibantu oleh dua orang tadi, Bu Dia dan Bu Dewi. Ya. Tidak ada belum ada lagi yang yang lain. Ya, paling hanya kali ketiga yang bisa untuk membantu kalian selama kalian menempuh pendidikan di fakultas hukum. Kemudian yang lain adalah mengkoordinasikan satgas seperti tadi disebutkan adalah peradilan semu. Ya, nanti kalian semester 5 dan 6 nanti kalian sudah mulai praktek 4 atau 5 nanti ada 2 kali praktek peradilan. Ya. Nanti tempatnya alatnya ada di lantai 2 ke gedung B, ya. Dan nanti untuk mengaplikasikan ilmu kalian yang ada di bangku kuliah walaupun secara daring. Kemudian semester 5-nya nanti kalian juga akan diberi kesempatan untuk magang, ya. Magangnya di mana aja, banyak sekali. Kementerian Negeri, Kementerian Agama, ya, kantor PPAT, kantor notaris dan sebagainya. Kantor pajak juga ada, di perbankan juga boleh. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Jadi kemudian kalian nanti sudah karena kalian sudah memilih fakultas hukum, ya konsekuensinya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh.
Karena dosen kami juga memberi materinya dengan sungguh-sungguh juga. Jadi jangan istilahnya jangan beda ide, karena sudah pilihan kalian sendiri. Kami juga mendukung kalian untuk terus menempuh studi di bawah tersebut sampai selesai, sampai wisuda. Karena tadi semua sudah dijelaskan oleh Pak Ben, Ibu Norma, kami hanya sampai di sini saja. Kalau mau bertanya silakan, saja boleh. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.